We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best, sweetly submitting to authority, leading to God the rest, walking in the light, keeping our attitude right, on the narrow way. For if we believe the word we receive, we always will obey, and to spell it out, B-E-D-I-E-N-C-E. Yes, sir! Obedience is the very best way to show that you believe, to show that you believe. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, udah siap semuanya? Kita mau mengikuti ibadah ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Dan adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyi ayat 1 ya. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Semuanya siap kan? Ayo kita nyanyikan lagu ini. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami membawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kakak seneng gak sih sama anak yang suka bohong, yang nakal, sama yang cengeng?
Ya enggak lah Kak, kalau anak yang suka nakal, suka bohong, suka cengeng, karena kan bikin kita sebel ya Kak ya. Banget. Tapi di sekolah minggu kita kayaknya tidak ada yang seperti itu ya. Iya benar. Anak sekolah minggu kita semuanya pada baik-baik ya. Betul. Maka dari itu kita mau nyanyi Saya Senang Menjadi Anak Tuhan Yesus. Ya, karena semuanya anak Tuhan ya. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Anak sekolah minggu harus dengar-dengaran apa kata Tuhan. Untuk itu kita mau nyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita nyanyi ya. Minggu ini kita akan belajar titah Tuhan yang ke-10. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka, serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Wah, panjang banget penjelasannya. Kira-kira gimana ya adik-adik? Nih, gini nih. Pernahkah kamu merasa iri, cemburu terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain atau temanmu?
Misalnya temanmu punya handphone yang lebih bagus, atau temanmu punya mainan, buku, atau segala sesuatu yang lebih bagus. Lalu kamu merasa cemburu, kamu ingin merebutnya, kamu ingin memiliki apa yang teman kamu miliki. Itu tuh dilarang sama firman Tuhan. Adik-adik, semuanya masih di situ kan? Semuanya masih mau mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta kita dengan tema memerhatikan pengajaran orang tua. Nah, jadi adik-adik semuanya ikutin lagu ini, dan setelah itu buka Alkitabnya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya, Roh Kudus yang manis. Ayo ngaku siapa yang seperti Dudu tadi. Kalau lagi disuruh mama belajar, ada aja alasannya. Karena rasa malas, karena rasa capek, udah gitu karena nggak bisa kumpul di sekolahan. Jadinya banyak alasan deh kalau disuruh belajar. Padahal cita-citanya tinggi, tapi belajarnya nggak mau. Hari ini kita akan cerita atau akan dengarkan firman Tuhan tentang memerhatikan pengajaran orang tua. Sebelum itu, seperti biasa, kita mau berdoa dulu supaya yang tadi lagi lari-lari, yang masih main-main, bisa duduk tenang. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini
Kami juga bersyukur karena kami masih beroleh kesempatan. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai teman-teman, firman hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan oleh teman kita Leoni. Terima kasih Leoni. Tuhan memberkati. Adik-adik, siapakah di antara kalian yang tadi tuh sama kayak Dudu? Kalau lagi dinasehatin mama bawaannya bete, sebel, kesel, males, bosan. Mama pasti ngocehnya itu lagi. Kalau udah begitu, ya udah deh. Biasanya nih ada yang langsung nangis, ada yang ngambek masuk ke kamar, ada yang menggerutu sambil ngomong-ngomong kecil, nye. Ada juga yang balik marah ke mamanya. Ayo, kamu yang mana? Coba nih kalian dengar potongan lagu berikut ini. Ya iyalah, jelas. Siapa yang gak takut kalau mama atau papanya marah? Horor tahu, tidur aja bisa gak nyenyak kalau mama papa lagi ngedumel, ya gak sih? Belum lagi kalau mama atau papa mulai menasehati, panjang bingit, bisa berepisode-episode, ya kan teman-teman? Nah tapi tunggu dulu. Ada juga nih anak-anak yang gak peduli bahkan cuek banget meskipun dinasehati atau bahkan dimarahi oleh mama dan papa. Mulai dari nasihatnya pelan-pelan, diberitahunya baik-baik, sampai akhirnya mama sama papa mulai emosi nih, terus marah. Dia tetap aja cuek. Ayo, kamu begitu gak? Nah, adik-adik, Inang mau ajak kita untuk melihat kenapa sih sebenarnya mama sama papa itu suka menasehati kita dan kenapa kita harus mendengarkan nasihat mama dan papa. Contoh yang paling sederhana, kita bisa dengar dalam penggalan lagu tadi ya. Papa mamanya marah tuh karena terlambat sekolah. Nah, kalau kalian terlambat sekolah, kalian akan dihukum oleh bapak ibu guru. Berarti jelaslah orang tua kalian gak pengen kalian dapat hukuman. Orang tua pengen kita jadi anak yang disiplin, taat aturan, dan bertanggung jawab. Berarti maksudnya baik banget kan teman-teman? Perkara merapikan mainan, menjaga barang-barang, serta membersihkan kamar tentunya sering menjadi pemicu mama dan papa menasehati kita. Bukan tanpa alasan ya adik-adik, bahwa itu atau dengan menjaga kebersihan dan memelihara barang-barang yang kita miliki, itu berarti kita juga bersyukur atas apa yang kita punya. Jadi harus dijaga dan dirawat. Selain itu, kalau mainan kamu rapi, kamar kamu bersih, itu berarti kamu juga menjaga kesehatanmu loh adik-adik. Dan yang pastinya kamu akan nyaman berada di dalam ruangan kamu. Kira-kira hal apa lagi ya yang bisa memicu mama dan papa nasihatin kamu? Ya, kalau kamu tidur larut malam. Adik-adik, tidur larut malam itu tidak baik buat kesehatan fisik atau tubuh kita. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Apa itu mental, Inang Pendeta? Pikiran kalian. Jadi kalau kalian kurang tidur, besok di sekolah kalian bisa kurang berkonsentrasi saat belajar atau saat melakukan aktivitas lainnya. Jadi kalau papa atau mama menasehati kamu agar tidur tepat waktu, itu bukan karena papa dan mama gak suka lihat kamu main ya, tapi karena mereka peduli kesehatanmu. Bicara tentang kesehatan, ada lagi nih yang paling sering bikin mama cuap-cuap. Ya, tentang makan. Mama sering menasehati kita agar makan yang banyak. Tapi ingat, makan yang banyak itu adalah makanan-makanan yang sehat, bukan jajan yang banyak ya adik-adik.
Anak zaman sekarang ini nih, kalau udah main, udah gadgetan, udah nonton, pasti suka lupa makan. Bukan hanya suka lupa makan, begitu ingat pengennya makan jajanan. Ya enggak sih? Ayo jawab dengan jujur, siapa yang suka makan sayur? Siapa yang suka makan ikan? Siapa yang suka makan daging, makan nasi, minum susu, makan buah, dan makanan sehat lain? Harus hidup sehat ya adik-adik. Nah, nasihat wajib yang hampir kita dengarkan tiap hari itu adalah rajin belajar. Nah, adik-adik, rajin belajar ini tentunya bukan karena orang tua pengen menyenangkan hati mereka saja, tetapi itu untuk masa depannya kamu. Kalau hari ini kamu malas belajar, besok atau kelak masa depanmu tidak akan cerah karena pengetahuan kamu tidak banyak. Maka kamu harus belajar banyak hal dan melatih dirimu. Nah, ada banyak lagi nasihat yang biasanya disampaikan orang tua buat kamu. Kesimpulannya, setiap nasihat atau pengajaran yang disampaikan orang tua itu berguna bagi anak-anak, terutama untuk masa depan kamu. Jadi, biarpun saat ini kedengarannya sakit di telinga atau bosan bahkan jenuh ngedengar mama dan papa bolak-balik membicarakan hal yang itu-itu lagi, percayalah bahwa setiap pengajaran yang mereka sampaikan itu kelak berguna bagi kamu. Dan yang jauh lebih penting daripada itu adalah bahwa memerhatikan pengajaran orang tua kamu, baik mama atau papanya kamu, itu sama dengan melakukan perintah Tuhan. Jadi seperti yang kita baca dalam Amsal 1 ayat 8 tadi adik-adik, bukan sembarangan loh perintah tentang memerhatikan orang tua, itu adalah kehendak Tuhan yang harus kamu kerjakan atau laksanakan di dalam kehidupanmu. Demikian firman Tuhan. Untuk aktivitas minggu ini, Inang Pendeta mau ajak adik-adik semua mengungkapkan rasa terima kasih kepada papa dan mama dalam bentuk surat cinta. Love letter for my parents. Cie. Nah, caranya seperti ini ya adik-adik. Kalian akan menuliskan surat cinta dengan konsep yang sudah Inang sediakan. Seperti ini nih kalimatnya. Nah, bagian titik-titik itu harus kalian isi dengan sesuatu yang pernah kalian kerjakan dan yang kalian rasakan. Misalnya, untuk mama dan papa, terima kasih karena sudah menemaniku belajar online dan memberiku makan. Maaf jika aku pernah ngedumel dan melawan. I love you mama dan papa. Baru di bawahnya tulis nama kamu. Tulis aktivitas kamu dengan tinta yang jelas dan tebal, lalu saat mengirimnya, kamu harus berfoto dengan mama atau papa kamu ya. Jadi ingat, foto kali ini bukan hanya kamu dengan aktivitas, tapi kamu dengan aktivitas beserta mama, papa. Kalau bisa dua-duanya, boleh dua. Kalau hanya bisa satu, boleh satu saja. Demikian adik-adik, selamat mengerjakan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi bersama-sama. Nah adik-adik, untuk bisa mencapai apa yang kamu mau kerjakan, kamu harus mendengarkan nasihat orang tua juga. Jangan diabaikan ya nasihat orang tua, dan jangan ngedumel kalau mama papanya lagi nasihat. Itu penting buat masa depan kamu. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Biarkan firman itu tinggal di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, untuk kami pergunakan ketika kami mendengarkan nasihat orang tua kami dan mendengarkan berbagai pengajaran, agar kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Pendeta kita. Untuk itu kita mau merespon firman Tuhan yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa